Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan bab kelima, kewajiban ittiba' terhadap salafus salih pada penjelasan tentang dalil-dalilnya. Di pekan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian juga sebagian dalil dari As-Sunnah sampai di halaman 91. Hari ini kita lanjutkan di halaman 92, yaitu perkataan penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dalam hadis lain pun disebutkan tentang kewajiban kita mengikuti manhaj salafus salih, yaitu para sahabat. Itu hadis yang terkenal dengan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis ini dikenal dengan nama hadis Irbad karena memang yang meriwayatkannya sahabat yang bernama Irbad, dan beliau tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis, sehingga tidak ada istilah menyebutkan hadis Abu Hurairah yang terkenal, karena kita akan kebingungan yang mana yang dimaksud saking banyaknya. Ya, adapun hadis Irbad ini karena tidak banyak maka insyaallah langsung bisa diketahui. Begitu kita mendengar disebutkan hadis Irbad bin Sariyah, maka hadis inilah yang dimaksud. Sama seperti ketika kita mendengar hadis Jibril, maka hadis Jibril yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam, apa tentang apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita langsung tahu, oh hadis ini yang dimaksud. Ya, hadis Jibril, hadis yang tadi. Sedangkan hadis Irbad adalah hadis yang sedang bersama kita. Irbad berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Dijelaskan oleh para ulama, salat ini adalah salat fajar, ya, salat subuh. Thumma aqbala alaina. Kemudian beliau menghadap kepada kami, ya. Jadi ini juga menjadi dalil disunnahkannya imam untuk menghadap kepada jamaah salatnya, ya, membalikkan badannya di sisi kanan, ya, di sisi kanan. Fa wa'adhana mau'izatan balighatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang begitu balighah, begitu dalam. Zarafat minhal uyun, yang membuat mata air kami berlinang. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati kami bergetar. Faqala qail, kemudian ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah meninggalkan kami. Famadza ta'hadu ilaina, maka apakah yang kau pesankan kepada kami?
Faqala usikum bitaqwallah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat ta'ah. Kemudian taat dan mendengar. Mendengar dan taat kepada yang memimpin kalian. Wa in 'abdan habasyiyya. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa saja yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, pasti dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin. Dan pegang teguh juga sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Peganglah erat-erat sunnahku tersebut dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap hal-hal yang baru dalam agama adalah kebidahan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kesesatan, setiap kebidahan adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Hadis ini yang pertama jelas. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang paling terang, lebih-lebih berkaitan dengan pembahasan kita sekarang, adalah wajibnya ittiba'. Sesuai dengan judul kita, bab kelima. Wajibnya ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Sunnah di sini maksudnya adalah manhaj. Maksudnya adalah tariqah, jalan, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Hingga kita pun bisa bersatu di sini dengan kaum muslimin yang lain. Tidak kemudian kaum muslimin masing-masing berpegang pada tariqah syekhnya sendiri-sendiri. Tariqah fulaniyah, tariqah fulaniyah, tariqah fulaniyah, walhasil bercerai-berailah kaum muslimin. Namun yang seharusnya dilakukan oleh kita dan seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita, adalah bersatu di atas tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana ini selain sebuah perintah, selain sebuah keharusan, hal ini juga merupakan solusi yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika terjadi perselisihan yang banyak di antara kita. Senada dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, yang sudah kita lewatkan ya di halaman-halaman sebelumnya, dalil tentang wajibnya berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada kitabullah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maksudnya kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah wafat. Ya, ketika beliau sudah wafat, bukan kembali kepada kuburan atau makamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas faedah yang paling terang yang pertama yang berkaitan dengan bab kelima kita saat ini, yaitu kewajiban ittiba' terhadap Rasul dan salafun as-salih. Faedah lainnya juga yang terkandung di dalam hadis ini adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, di mana beliau memberikan mau'izah. Mau'izah itu artinya wejangan, nasihat. Dan kalau seseorang sampai memberikan nasihat, wejangan, apalagi dikatakan oleh Irbad di sini dengan mau'izah balighah, mau'izah yang begitu dalam, yang begitu membekas di hati kami,
Itu menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh. Tidak hanya formalitas. Ya, tidak hanya formalitas, betul-betul mengena dan membekas di dalam hati para sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Bahkan saking membekasnya, zarafat minhal uyun, membuat air mata kami berlinang, membuat hati kami bergetar, ya, saking dalamnya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan pernyataan Irbad bin Sariyah berkenaan dengan kondisi yang sedang terjadi pada para sahabat, berlinangnya air mata mereka, bergetarnya hati mereka, ini menunjukkan dahsyatnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak demikian mereka enggak akan kenapa-napa. Air mata enggak berlinang, hati enggak akan bergetar, biasa aja. Tapi ketika mata ini bergetar atau mata ini berlinang air mata, hati ini bergetar, itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar baik dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu ketika diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar, langsung memberikan efek yang luar biasa pada hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu akan menambahkan keimanan kepada mereka, ya. Surah Al-Anfal ayat kedua. Maka kondisi yang sedang dialami oleh para sahabat ini menunjukkan betapa hebatnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, ya, di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan orang-orang kufar asyidda, orang-orang yang keras, orang-orang yang tegas, orang-orang yang kuat. Tetapi ketika sudah berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk. Kekuatan itu, kehebatan itu semuanya tidak ada lagi mereka bawa-bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi kita, ya, berbeda jauh dengan kondisi kita. Yang kita sudah mendengarkan nasihat ini dan itu, sulit sekali rasanya air mata ini berlinang. Sulit sekali rasanya hati ini bergetar karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak-banyak istighfar hendaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini di antara faedahnya juga adalah pemahaman atau fikihnya para sahabat yang baik, di mana dalam kondisi seperti ini atau momentum seperti ini yang mereka minta adalah nasihat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wasiat, ya. Famadza ta'hadu ilaina, apakah yang kau pesankan untuk kami? Sahabat berarti memiliki perhatian terhadap kualitas agama mereka. Karena itulah yang diminta oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara-perkara yang lain. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan pertama kali agar hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana wasiat takwa ini merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia dari dahulu kala. Walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sudah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian juga agar hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebuah wasiat sampai diulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat ini, kemudian umat sebelumnya lagi, itu jelas menunjukkan betapa wasiat itu sangatlah penting. Jadi ketika kita diingatkan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, itu bukan cuma kalimah formalitas saja, bukan. Benar-benar kita sesungguhnya sedang diajak, sedang diingatkan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ah, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin sekalipun yang memimpin kita adalah seorang hamba sahaya dari Ethiopia, ya, dari Habasyah Ethiopia. Sampai sebegitu parahnya kondisi misalnya sampai terjadi, kemudian dia benar-benar sah menjadi pemimpin kalian, maka kalian wajib untuk mendengar dan taat kepada dia, ya. Dan bab ini sudah berulang kali kita sampaikan di kajian-kajian kita dengan kitab-kitab yang sebelumnya, akan wajibnya untuk mendengar dan taat selama tidak diperintahkan dengan perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelahnya Nabi SAW memberikan kabar bahwa nanti sepeninggal beliau akan terjadi perselisihan yang banyak. Fasadaqa Rasulullah SAW. Benarlah apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Persis terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Ini bukan prediksi, ya. Ini bukan perkiraan, bukan, tapi ini benar berita yang pasti terjadi. Kalau perkiraan, kalau prediksi itu kan bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ya, kita memprediksi akan terjadi begini dan begitu, ternyata nggak terjadi. Itu prediksi, ya. Sehingga tidak tepat ketika ada seorang yang mengatakan hal ini sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Nabi SAW, itu keliru. Karena yang namanya prediksi itu bisa sesuai, bisa juga meleset, bisa. Yang disampaikan oleh beliau SAW ini bukan sebuah prediksi, bukan sebuah perkiraan, akan tapi sebuah kabar yang pasti terjadi dan benar terjadi. Maka ini menunjukkan sidqa nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengkhabarkan suatu peristiwa yang belum terjadi, dia akan terjadi dan benar saja terjadi. Dan bukan cuma ini saja yang benar terjadi. Berkenaan dengan peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, yang akan terjadi dan benar terjadi. Banyak hal yang beliau sudah kabarkan pasti akan terjadi dan sudah terjadi, khususnya di masa kita sekarang. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ya, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Wa yantiqu fihim ar-ruwaybidah. Ya. Qalu wa mar-ruwaybidatu ya Rasulullah? Qal at-tafih yatakallam an amril 'ammah. Akan datang satu masa yang penuh dengan tipuan, kebohongan, kepalsuan. Seorang pembohong dianggap sebagai orang yang jujur. Seorang yang jujur dianggap sebagai seorang pembohong. Seorang pengkhianat dianggap sebagai seorang yang amanah. Seorang yang amanah dianggap sebagai seorang yang berkhianat. Sudah terjadi belum saat seperti ini? Sudah terjadi. Ya. Di mana banyak orang-orang yang serba terbolak-balik penilaiannya terhadap kebenaran dan kebatilan itu sendiri. Kebenaran dilihatnya, dinilainya sebagai sebuah kebatilan, sementara kebatilan dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Kemudian di masa itu Ruwaybidah mulai ikut bicara. Para sahabat bertanya, siapakah yang dimaksud dengan Ruwaybidah wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang bodoh. Orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu, tapi dia ikut bicara tentang urusan yang mencakup orang banyak. Dan itu terjadi sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Ya'ti 'alan nas ya zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadh amin halalin aw min haram. Akan datang kepada manusia satu masa di mana seseorang sudah tidak lagi memperdulikan dari mana dia mencari hartanya. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, udah enggak dipedulikan. Dan itu terjadi. Ya. Nabi juga SAW mengkhabarkan bahwa nanti akan ada segelintir umat beliau yang yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Ya, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra dan alat-alat musik terjadi juga. Maka hal-hal semacam ini semuanya semakin menegaskan dan meyakinkan kepada kita bahwa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar kenabian yang sah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa memberikan sebuah kabar tentang peristiwa yang jauh sekali akan datang bahwa itu akan terjadi dan benar terjadi, kecuali dia memang mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mendapatkan berita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah beliau memberikan kabar bahwa akan terjadi berbagai macam perselisihan yang begitu banyak, beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan solusinya. Dan solusi ini bukan sekedar penawaran yang boleh kamu ambil, boleh kamu tinggal, silahkan terserah kamu maunya gimana. Enggak, ini harus kita ambil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata perintah. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Perintah. Dan perintah pada dasarnya yadullu 'alal wujub. Pada dasarnya menunjukkan hukum wajib. Ya, selama tidak ada yang memalingkannya dari hukum wajib ke hukum
mustahab atau dianjurkan, enggak ada. Ya, selama tidak ada, maka hukumnya tetap berlaku wajib. Tidak bisa tidak. Dan Nabi SAW di sini sudah mensifati para khulafa'nya yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali sebagai al-mahdiyin. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga batallah tuduhan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keduanya bisa murtad sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mensifati keduanya dengan al-mahdi, seorang yang mendapatkan petunjuk. Bukan cuma al-mahdiyin saja, tapi Nabi SAW mengatakan ar-rasyidin. Apa yang dimaksud dengan ar-rusydu? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ar-rusydu adalah man arafal haqqa wattaba'ahu. Orang yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran itu namanya rasyid. Ya, itu namanya rasyid. Tapi ada orang-orang yang tahu benar, enggak diikuti nama dia. Diabaikan, ditinggalkan, dia malah milih yang salah, ada. Tapi yang disifati oleh Nabi SAW di sini berkenaan dengan khulafa yang 4 tadi, mereka adalah orang-orang yang mahdiyin, mereka juga orang-orang yang rasyidin. Sudahlah mendapat petunjuk, tahu yang benar, ngikutin yang benar, ya. Sehingga keraguan macam apa lagi yang harus dipertahankan ketika sudah ada jaminan dari Nabi SAW berkenaan dengan khulafa ar-rasyidin. Ya, sekalipun mereka sebagai seorang manusia tetaplah bisa salah. Namun kesalahan mereka tidak ada bandingnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh sunnah tersebut. Ya, Nabi menyandingkan sunnahnya Nabi dengan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, artinya dua-dua itu sama-sama harus dipegang teguh. Enggak bisa enggak. Ya. Pegang teguh keduanya dan gigit dengan gigi geraham kalian. Ya, ibarat kita itu lagi memegang sesuatu, jangan sampai lepas, biasanya kita geget kuat. Ya. Jangan sampai lepas pegangan tersebut terhadap sunnah Nabi SAW dan para khulafa. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian ini solusi keduanya dari Nabi SAW ketika terjadi khilaf, hendaknya kalian berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebidahan adalah sesat, kata Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, Nabi SAW mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan dan perselisihan pada umatnya. Kemudian beliau SAW memberikan jalan keluar untuk selamat di dunia dan di akhirat, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau SAW dan sunnah para sahabatnya. Dalam hal ini diwakili, direpresentasikan oleh khulafa ar-rasyidin. Hal ini sabda beliau tersebut yang tadi sudah kita baca menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian hadis berikutnya berarti hadis yang ke berapa ini? Ketiga, keempat, ya, yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW adalah sabda beliau, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat ini, umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongannya di neraka dan hanya 1 golongan yang ada di dalam surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali 1, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi riwayat yang kedua itu menjelaskan riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama tadi Nabi SAW mengkabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan.
72-nya kata Nabi SAW akan di neraka. Yang selamat cuma satu. Siapa? Nabi berkata, al-jamaah. Ketika manusia atau kaum muslimin bingung, nggak paham apa yang dimaksud dengan jamaah, kemudian mereka berselisih paham tentang makna daripada al-jamaah tersebut, bahkan nggak jarang di antara mereka mengklaim dirinya lah adalah jamaah, maka hendaknya kita kembali kepada penjelasan Nabi sendiri. Dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah apa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu seseorang yang berjalan di atas yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Gampangnya, seorang yang berada di atas manhajku dan manhaj sahabat-sahabatku. Ya. Jadi kita nggak perlu saling klaim, saling ngaku. Yang jamaah itu ya kita, yang lain bukan al-jamaah. Ya, bahkan sampai membuat kelompok atau golongan dinamai dengan al-jamaah itu nggak guna, nggak ngaruh apa-apa. Ketika prakteknya ternyata tidak selaras dengan manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Percuma, sekali lagi percuma. Walaupun dia mengakuinya, walaupun dunia mengakui, sekalipun dunia mengakui. Tetapi prakteknya nggak sesuai dengan Nabi SAW dan para sahabat, percuma. Karena penilaian sesungguhnya bukan di mata dunia, melainkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan menjadi suatu hal yang sia-sia membuat muktamar ini dan itu, kemudian perkumpulan ini dan itu dinamai jamaah. Inilah al-jamaah yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi SAW. Tapi ternyata praktiknya jauh daripada manhajnya Rasulullah SAW, maka akan sia-sia saja. Mendingan sendiri, ya, mendingan sendiri. Akan tetapi sesuai dengan manhaj Nabi SAW dan para sahabat. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah seseorang yang selaras dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun hanya engkau seorang diri. Bahkan walaupun engkau tidak mengaku-ngaku dirimu sebagai al-jamaah, walaupun engkau tidak terafiliasi ke kelompok manapun, walaupun engkau bahkan enggak tahu penyebutan al-jamaah itu sendiri bahkan, tapi praktikmu, amaliyahmu sesuai dengan manhajnya Nabi SAW, kamu berhak dan pantas disebut sebagai seorang al-jamaah. Ya. Maka hendaknya kita melihat kepada realitanya, kenyataannya, bukan penamaannya. Kalau sekedar penamaan, banyak orang yang sudah menamai kelompoknya dengan kelompok al-jamaah, akan tetapi ternyata praktiknya jauh daripada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis iftiraq juga menunjukkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua binasa, masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi jalan yang selamat itu hanya satu, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat. Dalam penjelasan ini, paragraf pertama di halaman berapa nih? 94. Ada dua hal yang perlu ditegaskan, yang perlu diterangkan begitu. Ya, kenapa kita perlu menerangkan? Karena masih ada yang gelap, ya, belum paham betul maksud daripada paragraf pertama ini. Satu, ya, bahwa ketika kita menjelaskan hadis iftiraqul ummah ini, 72 golongan tadi akan di neraka, itu bukan berarti kita langsung memvonis mereka yang tidak sama dengan kita dengan neraka. Standarnya bukan kita, standarnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kamu nggak harus sesuai sama saya, ya. Kamu harus sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat. Kita, kamu dan saya, sama-sama terancam di 72 golongan tadi. Ketika kamu dan saya sama-sama menyimpang dari standar yang ditetapkan oleh Nabi SAW, kamu dan saya sama-sama berpotensi masuk dari 72 golongan tadi. Bukan kamu aja, tapi saya juga. Ya. Jadi ketika kita sedang menerangkan hadis ini, kita tidak sedang istilahnya mengarahkan anak panah kita kepada orang lain yang enggak ngaji di sini misalnya, enggak sama sekali. Ini hadis sebagai peringatan bagi kita semuanya, bagi saudara-saudara kita
dan bagi kita juga. Jangan sampai kita menyimpang dari manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyimpang, maka kita berpotensi masuk dari 72 golongan tadi. Itu poin pertama. Ya. Poin keduanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 72 golongan tadi ada di neraka, itu tidak berarti semuanya langsung divonis kekal di dalam neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergantung sejauh mana penyimpangan mereka dari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ketika penyimpangannya sudah jauh sampai tingkat kekufuran, maka ia terancam kekal di dalam neraka. Tetapi ketika penyimpangannya tidak sampai pada derajat kekufuran, misalnya penyimpangannya dalam derajat kebid'ahan, dalam derajat kemaksiatan, maka dia terancam dengan neraka, hanya saja tidak sampai kekal di dalam neraka. Walaupun tidak terancam kekal di dalam neraka, bukan berarti ini menjadi angin segar untuk menyelisihi manhaj Nabi SAW. Oh, enggak kekal, aman, boleh kalau gitu. Ya enggak. Ya, ketika sudah diancam dengan neraka, itu sudah cukup untuk membuat kita pikir ulang. Jangan sampai menghindar atau menyelisihi manhajnya Rasulullah SAW. Ya, jadi hadis ini bersifat umum buat kita semua kaum muslimin. Peringatan buat kita semua kaum muslimin. Kemudian yang kedua, neraka di sini yang disampaikan oleh Nabi SAW tidak berarti otomatis mengekalkan mereka semua langsung di dalam neraka. Itu bergantung pada sejauh mana penyimpangan mereka dari manhajnya Rasulullah SAW. Makanya kita kenal penjelasan para ulama, ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang membuat seseorang keluar dari Islam, membuat dia jadi kafir. Ada kebid'ahan yang tidak membuat dia jadi kafir. Ada. Ya. Jadi tergantung kepada sejauh mana dia meninggalkan manhajnya Nabi SAW. Hadis Nabi di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang mengikuti Nabi SAW, sekali lagi setiap orang, sama seperti tadi ancaman ini berlaku bagi semua orang, maka kabar gembira ini juga berlaku bagi setiap orang. Kita tidak sedang mengklaim yang diancam itu kamu, yang diberi kabar gembira itu kami, enggak. Yang sedang diancam itu kita semua, yang sedang diberi kabar gembira juga kita semua oleh Nabi SAW. Hadis Nabi di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya adalah masuk ke dalam al-firqatun najiyah. Ya, seorang yang selamat. Najiyah itu artinya selamat. Sedangkan yang menyelisihi alias tidak mengikuti para sahabat, maka mereka adalah golongan yang binasa dan akan mendapatkan ancaman atau mendapat ancaman dengan masuk ke dalam neraka. Dan ancaman masuk ke dalam neraka sekalipun tidak kekal, itu sudah cukup menjadi sebuah kategori, sebuah dosa adalah dosa besar. Ya, dosa besar sekali lagi tidak harus diancam kekal di dalam neraka. Ketika sudah diancam dengan neraka saja, itu sudah cukup menjadikan dosa tersebut masuk dalam kategori kabair. Masuk dalam kategori dosa besar. Sehingga menyelisihi manhajnya Nabi SAW dan para sahabat itu tergolong kabair, tergolong dosa besar. Ya. Ancamannya banyak. Sudahlah tertolak, masih ketimpa hukuman lagi. Ya. Udah tertolak, masih kena hukum. Ya. Ibarat kita salah kerja di tempat yang bukannya kita kerja, ya, udahlah kita nggak dapat gaji, itu menjadi sebuah kerugian bagi kita, kita malah kena hukuman, ya, double kerugiannya, ya, berlipat ganda kerugian orang-orang yang melakukan kebid'ahan tersebut atau menyimpang dari manhaj Nabi SAW dan para sahabat. Lalu yang selanjutnya dalil-dalil dari penjelasan ulama, dimulai dari para sahabat. Yang pertama Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah, ittiba'lah. Kan jelas ya, ittabi'u, ittiba'lah, ya. Dan jangan kalian berbuat bid'ah, karena sesungguhnya kalian telah dicukupi dengan ajaran Islam ini. Ajaran Islam sudah sangat begitu banyak. Bahkan yang belum kita kerjakan pun juga masih
Banyak, ya, buat apa menyibukkan diri dan melelahkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya bukan dari Islam. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebidahan adalah sesat. Ibnu Mas'ud juga berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Fabata'athahu bi risalatih, kemudian Allah mengutusnya dengan kerasulan. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu melihat kepada hati para hamba setelah melihat hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati bahwa hati-hati para sahabat adalah merupakan hati yang paling baik sesudah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat sebagai pendamping nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wuzara itu jamak dari kata wazir, ya, secara bahasa artinya menteri, ya, secara bahasa artinya menteri. Dan posisinya menteri, fungsinya menteri adalah untuk membantu pimpinan. Ya, begitulah fungsinya para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, para sahabat berperang untuk membela agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanatan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'awhu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apapun yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dilihat dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah hal itu juga buruk, ya. Ini pesan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mana perintah untuk mengikuti sahabat? Enggak ada. Memang enggak ada secara secara lantang dan lugas, enggak ada. Akan tetapi secara tersirat ada. Yaitu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu merekomendasikan para sahabat kepada kita semua. Bahwa sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihannya Allah untuk menjadi kawan-kawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sembarangan. Jadi bukan sebuah kebetulan, ya, Abu Bakar, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, ya, kemudian Hudzaifah, Ali bin Abi Thalib, Utsman dan lain-lain, bukan sebuah kebetulan mereka hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebuah kebetulan. Dipilih betul oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang layak untuk menjadi teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didapatilah nama-nama besar tadi, ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh meremehkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebiasa-biasanya sahabat itu tetap lebih unggul dibandingkan seseorang yang bukan sahabat. Tetap lebih unggul keimanannya dibandingkan seseorang yang bukan sahabat, ya. Jadi ini hadis jadi merupakan asar dari Ibnu Mas'ud yang mentazkiyah, ya, para sahabat, keimanan mereka untuk kita ikuti. Dan di akhir hadis ini beliau atau asar ini beliau mengatakan segala hal yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah, dan segala hal yang dipandang oleh buruk oleh kaum muslimin maka itu juga buruk di sisi Allah, ya. Perkataan beliau ini tidak menjadi dalil adanya bid'ah hasanah, ya, sesuai dengan standar orang banyak, ya. Pokoknya kalau kaum muslimin memandang ini baik, berarti baik, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Bukan itu maksudnya, karena yang dimaksud dengan muslimin di sini adalah para sahabat Nabi SAW, bukan muslimin secara umum, di mana di dalam muslimin secara umum itu ada orang-orang yang enggak ngerti agama sama sekali. Kalau orang enggak ngerti agama sama sekali, menilai ini sebagai hal yang baik, ya enggak ngaruh apa-apa, enggak dianggap. Untuk menilai ini baik, untuk menilai ini buruk, ya, itu butuh ilmu, enggak bisa dengan perasaan, enggak bisa dengan selera. Yang menilainya seperti itu hanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'a. Sudah saya ini. Baik, sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.